Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama kakak Dewi Pratiwi, asal Maros, kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kakak merupakan salah satu mahasiswi magang di sekolah kalian yang akan memberikan materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar sebelum kita belajar, adik-adik jangan lupa berdoa di rumah ya, agar hari ini kita diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video penjelasan berikut. Sehat ya? Oke, hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, kita akan belajar nih tentang hutan bakau yang disebut dengan si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau ini melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk gelombang tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Jadi adik-adik, hutan bakau ini salah satu manfaatnya itu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan oleh gelombang air laut. Jadi adik-adik harus mengetahui hutan bakau ini sangat besar manfaatnya. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Nah, adik-adik harus mengetahui bahwa untuk merawat hutan bakau ini dilakukan dengan penyiangan dan penyulaman. Penyiangan itu membasmi hama, kalau penyulaman itu mengganti pohon bakau yang mati dengan bibit atau pohon bakau lainnya yang seumuran. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Nah, ini kepiting kerap sekali menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau itu berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusaknya adik-adik. Namun ternyata manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, ini sangat disayangkan sekali adik-adik. Ternyata manusia itu juga banyak yang merusak hutan bakau. Padahal hutan bakau ini sangat bermanfaat bagi manusia, menjaga supaya tidak ada erosi atau pengikisan. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas tadi. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Ya, mereka berkunjung ingin mengetahui bagaimana cara merawat dan melestarikan hutan bakau. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Apa tadi artinya adik-adik? Ya, artinya adalah hutan bakau ini sebagai kawasan hijau pinggiran pantai untuk mencegah adanya erosi. Apakah manfaat hutan bakau? Nah, manfaat hutan bakau tadi adalah mencegah penyikisan tanah oleh gelombang air laut atau gelombang tsunami. Bisa menahan juga gelombang tsunami. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau tadi? Ya, dengan dua cara ya, dengan penyiangan dan penyulaman.
Penyiangan itu membasmi hamanya, penyulaman itu mengganti pohon bakau yang sudah mati dengan bibit bakau yang baru. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Tadi yang dapat merusak adalah kepiting, ya kan? Lalu ada hewan-hewan yang lain, gelombang laut, ya kan? Terus ada juga manusia yang ternyata juga bisa merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Nah, adik-adik kalian bisa melakukan permainan ini, bermain peran ya. Jadi ada yang menjadi penjaga hutan, ada yang menjadi anak-anak sekolah yang datang ke hutan bakau untuk mengetahui bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Nah, sebelum kalian bermain peran, kalian bisa membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa. Nah, daftar pertanyaan itu berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai tadi. Jadi kalian buat pertanyaan untuk ditanyakan kepada teman kalian yang berperan sebagai penjaga hutan bakau. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun itu tidak sama. Lalu Siti mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini adalah 2 buah daun yang diukur oleh Siti. Daun yang pertama itu panjangnya adalah 4 cm atau 4 ya, 4 bukan 4 cm. 4 di sini ya, 4 cm seharusnya. Lalu panjang daun yang kedua itu dari angka 4 sampai ke 9 itu berarti ada 5 cm. Maka panjang kedua daun tersebut jika dijumlahkan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi adik-adik perlu mengetahui cara mengukur menggunakan garis bilangan. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, ada 4 ditambah 7. Pertama kita membuat dulu garis bilangan. Lalu dari angka 0 ini kita hitung ya adik-adik 4 langkah maju. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini letak yang pertama A-nya, angka 4-nya. Lalu ditambah 7. Nah, dari angka 4 ini kita maju 7 langkah ke depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ditambah 7-nya itu sampai di angka 11. Ini letak B-nya. Nah, hasilnya 4 ditambah 7 itu kita garis dari 0 sampai 11. Jadi 4 ditambah 7 itu hasilnya adalah 11. Contoh soal berikutnya adalah 3 ditambah 9. Sama, kita buat dulu garis bilangan. Lalu kita hitung dari 0 menuju angka 3 ya. 0 dari 0 ini ke 3 ya. Ini ada 3. Ditambah 9, berarti dari 3 ini kita maju sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata letaknya di angka 12 ini. Hasilnya itu dari 0 sampai 12. Maka 3 ditambah 9 adalah 12. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu yuk membuat hiasan dekoratif. Nah, apa itu hiasan dekoratif? Hiasan atau gambar dekoratif adalah gambar bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi atau perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya karena digayakan atau lebih dihias lagi. Nah, pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias suatu benda agar terlihat menarik. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif tentang tumbuhan adik-adik. Coba adik-adik buat. Nah, itu tadi video pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Kemudian mungkin sampai di sini yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Kakak mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.